Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memberikan kesehatan. Dan saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Karena Tuhan selalu ada buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita tidak bisa hidup sesuka hati kita, atau ya up to me, terserah saya, suka-suka hati saya atau semau gue, tidak. Tetapi sebagai orang percaya kita perlu dikendalikan. Kita tidak bisa hidup sesuka hati kita, tetapi kita perlu ada yang mengendalikan kita. Hari ini bertepatan dengan hari yang ke-50 yang biasa disebut dengan hari Pentakosta, yaitu memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan kita semuanya akan belajar kenapa harus penuh dengan Roh Kudus. Sebelum kita mulai dengan renungan kita hari ini, saya rindu menyanyikan satu pujian, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya. Kita akan nyanyi bersama-sama pujian ini. Kita katakan kepada Tuhan, aku rindu Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Haleluya. Ku rindu kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
Kudus dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau ya Allahku. Kami perlu sesuatu untuk mengendalikan hidup kami, yaitu kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh berjalan senantiasa di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang baik ini. Kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kembali kami butuh siraman daripada firman Tuhan, sehingga kami boleh selalu mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu ini tidak akan dapat berkata-kata tanpa Roh Kudus yang akan mengendalikan setiap kata-kata kami, sehingga memberkati banyak orang. Urapi juga setiap orang yang melihat tayangan ini Tuhan, sehingga kami semuanya boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami boleh memelihara Roh Kudus itu dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Berfirmanlah Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu, dan kami siap melakukan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tadi pada awal saya sudah katakan bahwa kita ini harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak bisa berjalan dengan kehendak kita sendiri, tetapi kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kita mau berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Hari ini kita peringati hari penuangan Roh Kudus. Perlu sekali setiap orang percaya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mengendalikan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Haleluya. Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan mulai dari ayat 18 dahulu. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Sampai di sini dulu. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Di ayat yang ke-18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Anggur itu menunjukkan pada suatu kesenangan dunia, pada satu kesukaan dunia. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Why? Mengapa? Mengapa kita harus dan disarankan untuk penuh dengan Roh? Supaya hidup kita dikendalikan dan dipengaruhi oleh Roh Kudus, sehingga Allah bisa mengerjakan kehendaknya di dalam hidup kita. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, Roh Kudus itu tidak ada dalam pribadi kita, atau kita menolak Roh Kudus, maka Allah tidak bisa bekerja di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah akan mengerjakan kehendaknya melalui kehidupan orang-orang yang percaya. Kita semua sudah diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan memimpin kita supaya kita tahu Tuhan, kehendak-Mu ini apa di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar mengerjakan sesuatu supaya Tuhan itu bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Kita manut, kita menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita berjalan bersama dengan Roh Kudus dan bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita baca di ayat yang ke-19. Ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 21.
Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sekarang kita mau tahu, kalau orang itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, ya, maka kita akan cari tahu bagaimana bila seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, apa ciri-cirinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita baca di dalam ayat yang ke-19 tadi. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu selalu memperkatakan Tuhan Yesus. Dia selalu mengatakan tentang kemuliaan Tuhan Yesus. Dia selalu menyaksikan tentang kebesaran Tuhan Yesus. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus dikatakan bahwa dia ada sukacita. Dia ada sukacita, ya. Tidak selalu di dalam keresahan pribadinya, tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu selalu penuh dengan sukacita. Dan sukacita itu dituangkan di dalam pujian dan nyanyian bagi Tuhan. Ada banyak orang percaya, orang Kristen yang tidak suka menyanyi memuji nama Tuhan. Tetapi orang yang penuh dengan Roh itu mulutnya tidak bisa dikendalikan. Dia selalu menyanyi memuji nama Tuhan. Dia selalu mengagungkan nama Tuhan. Bahkan dia selalu ada senantiasa bermazmur di dalam Tuhan. Selalu memperkatakan Tuhan Yesus. Selalu ada nyanyian. Selalu penuh dengan sukacita. Ada puji-pujian bagi Tuhan. Dan saudara tahu bahwa puji-pujian itu mengandung kuasa yang luar biasa. Puji-pujian itu ada kuasanya, ya. Jadi pada saat kita memuji memuliakan nama Tuhan, itu ada dorongan Roh Kudus di dalam hati kita. Itu ciri pertama orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu suka memperkatakan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Diluapkan, diungkapkan dengan puji-pujian dan bersorak bagi Tuhan. Dan ciri yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu selalu ada ucapan syukur. Cara yang paling tepat untuk memperoleh kebahagiaan yaitu dengan cara mengucapkan syukur. Kalau orang tidak bisa bersyukur, berarti orang itu tidak bisa mengecap kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan dalam pribadinya. Dia hanya bersungut-sungut, dia hanya ngomel, dia hanya mengeluh. Tidak ada ucapan syukur. Dan ketahuilah, mengucap syukur itu penting di dalam kehidupan kita. So, dengan mengucap syukur, kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bersyukur kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak perubahan. Dalam situasi seperti ini ada banyak perubahan. Kita bisa bersyukur, itu suatu dorongan dari Roh Kudus. Jadi kalau tadi di ayat yang ke-18 tadi dikatakan bahwa harus penuh dengan Roh Kudus, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, ini gunanya. Kalau kita penuh dengan Roh, Roh mengendalikan kita, maka kita bisa bersyukur dalam keadaan apapun juga.
Situasi seperti ini adalah situasi yang sangat tidak mengenakan dan sangat menjemukan. We must stay at home, kita harus tetap tinggal di rumah. Kita tidak bisa bebas bergerak. Ya. Anak-anak sekolah juga sudah mulai bosan tinggal di rumah. Tetapi satu hal, kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur. Luar biasa pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ini perlunya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kenapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Kenapa kita harus menjaga Roh Kudus itu ada di dalam pribadi kita? Yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-21. Ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu selalu bisa merendahkan diri. Tetapi orang yang menolak Roh Kudus, dia enggan untuk merendahkan diri. Dia selalu berkata, aku bisa sendiri. Dia selalu berkata, aku mampu. Dia selalu berkata, aku bisa. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu ada dalam kerendahan hati. Dan Tuhan senang kepada kerendahan hati. Seperti renungan yang lalu mengatakan bahwa Tuhan itu bertahta di tempat yang tinggi, tetapi Tuhan juga bertahta di dalam hati yang rendah hati dan hati yang hancur. Puji nama Tuhan. Roh Kudus mengajarkan kita untuk kita tetap mau merendahkan diri. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Saling menghargai. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita bisa menghargai satu dengan yang lain. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita bisa bersama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kan seperti itu. Tetapi orang yang tidak bisa merendahkan diri, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, itu selalu mencela orang lain. Dia tidak benar, dia bersalah, dia tidak bisa memiliki, dia tidak bisa melakukan, dan lain sebagainya. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus selalu merasa dirinya tinggi hati, merasa bisa dengan segala-galanya. Tetapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu saling merendahkan diri satu dengan yang lain, menghargai orang lain, menghargai saudara kita, menghargai orang tua kita, menghargai pimpinan kita. Itu orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, selalu menghargai orang lain dengan kerendahan hati. Jadi inilah perlunya kita dihimbau supaya kita penuh dengan Roh, sehingga Roh itu mengendalikan dalam setiap kehidupan kita. Roh mengajari kita untuk kita boleh berkata-kata tentang Yesus. Roh mengajari kita untuk kita selalu menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Roh mengajari kita untuk selalu mengucapkan syukur. Dan Roh Kudus juga mengajari kita untuk kita dapat merendahkan diri, menghargai orang lain, menghargai sesama kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, dan bagaimana? Apa syarat-syaratnya penuh dengan Roh Kudus? Apa syarat-syaratnya kita selalu penuh dengan Roh Kudus? Selalu dikendalikan dengan Roh Kudus, selalu manut dengan Roh Kudus. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, jangan mendukakan Roh Kudus. Kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Ya, kita akan baca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kemudian ada pertanyaan, caranya kita mendukakan Roh Kudus itu bagaimana? Bagaimana orang bisa mendukakan Roh Kudus? Coba kita baca di dalam Yesaya 63 ayat yang ke-10. Bagaimana orang itu bisa mendukakan Roh Kudus? Ya, kita baca di dalam Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak
dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Perhatikan, ia menggunakan huruf besar, yaitu Allah. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Jadi bagaimana orang yang mendukakan Roh Kudus? Orang yang mendukakan Roh Kudus itu memberontak. Dia berbuat dosa, berbuat seenaknya sendiri. Memberontak itu berarti mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu didukakan oleh perbuatan dosa orang-orang percaya. Orang-orang percaya sudah dimeteraikan, kita lihat. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Orang yang mendukakan Roh Kudus itu menjadi musuh Allah. Ya. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu tidak ada di dalam pribadi kita. Kita menolak dengan ajaran-ajaran Roh Kudus. Kita memberontak dengan ajaran-ajaran Roh Kudus. Tadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu suka berkata-kata, suka memuji. Mereka tidak suka memuji Tuhan. Mereka tidak suka memuliakan nama Tuhan. Mereka tidak suka mengabarkan Injilnya Tuhan. Mereka tidak suka berkata-kata mengenai itu keajaiban Tuhan Yesus. Itu mendukakan Roh Kudus. Tidak menurut dengan ajaran Roh Kudus. Ya. Roh Kudus mengatakan mengucap syukur, mereka tidak mau mengucap syukur. Roh Kudus mengatakan harus merendahkan diri, mereka tidak mau merendahkan diri. Memberontak. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Jadi orang yang memberontak, yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, itu berarti orang yang mendukakan Roh Kudus. Alkitab mengatakan orang yang mendukakan Roh Kudus itu tidak punya pengampunan, tidak mendapatkan pengampunan. Dan yang kedua, syarat-syarat penuh dengan Roh Kudus, yaitu jangan memadamkan Roh Kudus. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Ini ayatnya hanya satu kalimat. Janganlah padamkan roh. Itu saja. Janganlah padamkan roh. Berarti kalau kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan padamkan Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kita. Bagaimana kita memadamkan roh? Hampir sama dengan mendukakan roh tadi. Melawan roh, tidak menyerahkan diri pada kehendak Allah, tidak mau seturut sejalan dengan kehendak Allah. Itu berarti dia memadamkan roh yang ada dalam pribadi kita. Masing-masing kita diberi Roh Kudus untuk membimbing, untuk menuntun kita, ya, di dalam kebenaran firman Allah. Ya. Jadi kalau kita memadamkan roh berarti tidak menyerahkan diri pada kehendak Allah. Kita tidak mau tahu dengan kehendak Allah. Coba kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Kita tidak mau tahu dengan kehendak Allah. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau Roh Kudus ada di dalam pribadi kita, maka kita mengalami pembaharuan budi, mengalami pembaharuan sehingga kita tahu mana kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang sempurna. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita memadamkan Roh Kudus berarti kita tidak mau tahu dengan kehendak Allah. Kita tidak mau, jadi kita serupa dengan dunia ini. Padahal ayat ini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Kalau kita sudah dibaharui dengan Roh Kudus yang ada dalam pribadi kita ini, jangan sekali-kali memadamkan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu tidak akan ada bertahta dalam pribadi kita. Sehingga kita mau hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup semau gue, suka hati saya. Kalau orang Sumatera bilang suka hatikulah, ya. Up to me, terserah saya, suka hatikulah. Ya. Jadi kita tidak mau berjalan di dalam kehendak Allah. Aku suka begini ya suka-suka hatikulah, itu kata orang Sumatera Utara, saudara. Tetapi kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Kita mau menjadi berkat. Kita mau dilihat orang, oh ini orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini orang yang setia dalam melakukan kehendak Allah, menjadi suratan Kristus yang terbuka. Puji nama Tuhan. Dan sebagai ayat yang penutup, saya mau baca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 14. Perhatikan dan mari kita baca ayat ini bersama-sama. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Lah, betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Sebab Roh Kudus itu katanya adalah jaminan, menjadi jaminan di dalam hidup kita. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, jangan padamkan Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Tetapi baiklah kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dari hari ke hari kita dibaharui. Dari hari ke hari kita disempurnakan hidup kita. Dan Roh Kudus itu yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Sampai kita memperoleh suatu karya, yaitu penebusan yang menjadi milik kita. Sehingga kita menjadi milik Allah seutuhnya. Karena Roh Kudus itu ada di dalam pribadi kita. Mengatur, mengendalikan kehidupan kita, dan hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan, layak menjadi milik Allah. Sebab dari hari ke hari selalu diperbarui. Kita ini manusia yang lemah, kita itu manusia yang tidak berdaya. Dan terlalu sering manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena tidak memelihara Roh Kudus, tidak dengar-dengaran oleh suara Roh Kudus yang akan mengendalikan kehidupan kita. Pelihara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan mendukakannya. Mari kita akan selalu menghargai karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi layak miliknya seutuhnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan selalu memohon kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan, supaya Roh Kudus itu selalu berkarya di dalam kehidupan kita, ya, menjadikan kita lebih lama, lebih hari, lebih sempurna, lebih hari, lebih baik. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan cukup akan mengingatkan kepada kita pentingnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita nyanyikan satu pujian, yaitu berkaryalah Roh Kudus di sini. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu.
Jamahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Jamahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kita nyanyikan pujian bersama-sama, mari. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, jamah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Jamahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Jamahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Jamahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Itu kerinduan kami ya Bapa. Jamahlah hati kami, jamahlah kami, setiap orang yang melihat tayangan ini. Jamah hati kami Tuhan, sehingga kami mau melakukan firman Tuhan, sehingga kami dapat menyimpan, memelihara Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kami. Bahkan Engkau senantiasa penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga Engkau boleh berkarya dalam setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kami dapat mengalami satu pembaharuan, sehingga kami mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berikan kami senantiasa kekuatan, berikan kami senantiasa semangat di dalam mengiring Engkau. Teguhkan iman percaya kami. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang melihat tayangan ini Tuhan. Mereka dalam keadaan apapun juga, mari Engkau jamah mereka. Kalau mereka di dalam menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi sakit penyakit, jamah mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka mendapatkan satu pembaharuan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa untuk negara kami Indonesia ini ya Tuhan, yang sampai detik ini belum mengalami pemulihan. Kami percaya yang Engkau buat baik adanya. Engkau membuat segala sesuatunya untuk merubah kami, untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur kepadamu. Tuhan, mari Engkau jamah setiap orang yang terkena virus corona. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyembuhkan mereka Tuhan, memberikan kekuatan buat para tim medis yang menanganinya. Engkau juga memberikan kekuatan dan hikmat buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga segala sesuatu, semua kebijakan berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapakku yang baik, pulihkan negara kami,
Pulihkan negara kami Tuhan. Itu yang menjadi permohonan kami saat ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap menyimpan Roh Kudus di dalam pribadi kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan kita biarlah tetap memelihara Roh Kudus di dalam pribadi kita. Dan saya percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan satu hal yang saya rindukan, bahwa kita semuanya tetap di dalam lindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.